jagat Hawara Langgeng, Sekaring Kajang, Sekaring Mayang. Saat ini kita berada di situs Kedung Bocok ya. Bahwasanya di sini ada struktur batu bata kuno yang sangat panjang dan lebar, baru diekskavasi sedikit saja. Dan di situ ada struktur batu bata yang saling menyilang. Di situ juga ada tumpukan batu bata kuno dengan kemudian ketebalan sekitar 3 cm. Diduga memang pada masa Majapahit ya, dari ketebalannya. Memang sudah lama ya situs-situs seperti ini tuh diam 1000 bahasa. Coba kita kemudian mengetuk atau kemudian batu bata yang diserak di sini untuk kemudian berbicara soal masa lalunya. Di sini kita akan menemukan selain batu bata kuno yang berserak, juga ada pecahan tembikar. Nah, pecahan-pecahan tembikar ini diduga memang gerabah atau peralatan-peralatan pada masa kuno, pada masa Majapahit ya. Banyak sekali peralatan-peralatan. Diduga di sini memang jejak kedaton atau istana awal kerajaan Majapahit. Nah ini ada tulisan besar lambang Surya Majapahit. Nah ini lambang Surya Majapahit atau Nawasanga Dewa 9, termasuk kemudian putra kedaton Majapahit. Nah di sini, meskipun di sini wilayahnya terletak di dusun ya, di desa Kedung Bocok, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Namun di sini memang penuh misteri dan menyimpan jejak-jejak artefaktual serta struktural kedaton awal dari istana Majapahit. Ternyata di makam umum desa Kedung Bocok ini batu bata kunonya itu gembletak, kemeleler dan banyak sekali berserak. Artinya memang di sini ada situs penting pada masa lalunya. Saat ini memang menjadi makam umum ya. Kita juga mengucapkan dan salam kepada Al Gubur. Assalamualaikum ya Al Gubur. Pak Ina Insya Allah dalam waktu dekat maupun lama kita akan menyusul juga di Kubri Al-Fatihah. Ya, pada sore hari ini memang di bawah temaram dan di bawah rindangnya pohon kamboja gitu ya, yang mengingatkan pada tanaman-tanaman pada masa Majapahit berbunga putih ya, berjatuhan bertelekan di atas batu bata kuno. Nah ini adalah bunga kamboja. Di sini ada punden yang sangat keramat juga. Masyarakat mengenalnya dengan situs Pasetan. Nah di sini juga ada tentang tokoh atau leluhur asal usul dari Kedung Bocok yang menggunakan batu bata kuno cukup banyak, serta batu-batu aneh di sini. Ada juga pinggiran-pinggiran candi. Yang kemudian juga ini adalah jejak pada peradaban masa Majapahit. Batu bata kuno di sini itu berbagai ukuran, mulai dari ketebalannya sekitar 3 cm sampai kemudian 4 cm. Batu batanya juga beragam. Memang mengingatkan pada situs-situs masa kerajaan Majapahit yang ukuran batu batanya sangat beragam. Terutama kemudian ukuran yang paling mencorok dengan ciri-ciri kerajaan Majapahit adalah lebar sekitar 3 cm di sini. Nah di sini banyak. Kemudian ada batu bata kuno, juga ada batu candi ya. Di sini ada batu candi, ini berupa pinggiran candi. Nah ini pinggiran candi. Ya, sampai saat ini kemudian para sejarawan, para arkeolog itu masih mengidentifikasi. Nah di sini ada punden yang sangat keramat gitu ya. Rahayu sampai mati gitu ya. Di sini para sejarawan, para arkeolog itu melihat batu bata, lokalisasi, mengidentifikasi bahwasanya situs Kedung Bocok ini diidentifikasi sebagai situs kedaton awal atau istana awal dari Majapahit. Dalam peraraton disebutkan bahwasanya ketika Jaya sowan ke Arya Wiraraja, kemudian Arya Wiraraja menyarankan agar
berkirim surat kepada Raja Jayapurwangga yang telah menggunakan Raja Kertanegara Singosari dan beralih kemudian ke Kediri. Nah, di sini minta kemudian hutannya orang-orang Tarik, Alasing Wong Tarik, untuk dijadikan pedukuhan. Nah, di situ dibantu oleh orang-orang Madura, Diyawijaya dan teman-temannya membuka hutan Tarik tersebut. Kemudian makan buah maja yang besar itu ya, ternyata rasanya pahit. Sehingga pedukuhan awal ini disebut juga dengan Majapahit karena ada kejadian itu. Nah, dalam berita Yuansi juga bahwasanya istana awal Majapahit itu dekat dengan Sungai Berantas. Di situ ada jembatan apung yang menghubungkan antara kiri dan kanan dari bibir Sungai Berantas di situ. Secara lokalisasi memang situs ini tidak jauh ya dari Rolak Songo, dari Sungai Berantas di sini. Itu juga memang istana awal atau keraton awal dari yang didirikan oleh Diyawijaya bersama Arya Wiraraja dan orang-orang Madura. Disinilah lokasinya. Di sini juga ditemukan selain bongkahan-bongkahan batu bata kuno, ada sebuah struktur ya yang memang digali cuma sedikit saja. Dan memang terpendam sekitar 1 meter kedalaman tanah. Ini mengingatkan sebuah struktur seperti yang ada di sekitar Trowulan, yaitu sebuah struktur bangunan dari pondasi istana ya, bangunan pondasi istana. Ya. Ada sebuah tradisi kuno mengingatkan bahwasanya jika sebuah desa atau pemukiman atau termasuk istana gitu ya, jika kemudian terkena sebuah bencana atau misalnya kemudian dikuasai oleh musuh gitu ya, maka pemukiman tersebut atau istana tersebut sudah kehilangan tuannya atau wayu keprabonya sudah hilang, sehingga kemudian tidak boleh ditempati lagi atau pamali ya kalau ditempati lagi. Nah, di sini kemudian diduga sekitar setelah pemberontakan Raguti tahun 1319, maka istana dan keraton Majapahit itu beralih ke sebelah barat jaya. Kalau dari sini itu sekitar 10 km, sekitar 9 sampai 10 km dari lokasi ini itu di Trowulan. Nah, ini. Nah, disinilah kemudian diidentifikasi sebagai sesuai dengan Bisa Pararaton, situs Alas Terik, atau dalam Bisa Pararaton itu situs Alasing Wong Tarik, yaitu hutannya orang-orang Tarik. Di sini ada struktur yang sangat istimewa dan sangat penting. Nah, di sini ada sebuah struktur yang memanjang ke arah sana dan di dalam kedalaman sekitar 1 meter dari permukaan tanah. Ini diduga masih panjang ke sana dan ini masih panjang ke sana. Nah, ini sebagian kecil saja. Di sini pas ada sebuah perempatan atau kemudian tembok yang saling menyilang. Artinya memang ada tembok-tembok yang terus ke sana dan ke sana, ada persilangan-persilangan tembok yang ke sana. Nah, diduga memang ini adalah situs yang sangat besar dan sangat penting ya, tentang sebuah misteri tentang asal-usul dan jejak awal istana Majapahit. Memang tidak banyak sumber yang kemudian bisa menjelaskan tentang istana awal dari kerajaan Majapahit yang ada di lokasi ini ya. Memang sumber Pararaton dan Yuansi, yaitu berita tentang penyerangan pasukan Mongol. Di situ kemudian pemimpin pasukan Mongol seperti Gausing, Sipi, dan Ikemisi itu memberitakan bahwasanya Kedaton atau istana Majapahit itu dekat dengan Sungai Berantas dan di situ ada jembatan apung. Disitulah kemudian jejak-jejak bahwasanya lokasi awal istana Majapahit itu berada di dekat Sungai Berantas dan sangat erat kaitannya dengan sebuah nama desa Tarik. Situs seperti ini itu sehingga kemudian menepis anggapan kalau di sana di Jakarta itu orang-orang hanya bilang bahwasanya Majapahit itu hanya legenda belaka gitu ya. Itu akan bisa melihat faktanya. Struktur batu bata kuno era Majapahit sekitar abad ke-13 gitu ya. Itu banyak sekali berserak, begitu juga percandian-percandian gitu ya. Itu banyak sekali. Artinya Majapahit itu memang eksis di masa lalu, termasuk Sumpah Palapa Mahapati Gajah Mada yang menyatukan sendi-sendi Nusantara. Itu memang real faktanya ada. Dan kebesaran Majapahit yang menyatukan Nusantara, menguasai Selat Malaka secara keseluruhan, serta perdagangan rempah-rempah di Maluku, ini sebagai motivasi akan diri kita bahwasanya Majapahit yang pernah berjaya di masa lalu pasti akan bangkit suatu saat nanti. Tentu kebangkitan Majapahit itu akan bisa diidentifikasi sejak kemudian mengaca pada awal-awal berdirinya Majapahit. Itu Majapahit didirikan
tidak hanya sebuah mimpi maupun kemudian dengan tidur-tidur saja, tetapi dengan kerja keras dan pengorbanan, maka Majapahit akan bangkit kembali jika generasi ini akan mengerahkan sebuah usaha yang keras untuk mewujudkan kebangkitan dan kejayaan kembali dengan sebuah pengorbanan.